Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan teman-teman para hadirin hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah atas karunia Allah kita bertemu dengan wajah-wajah yang tidak asing. Bukan wajah baru ya, tapi wajah-wajah yang tidak asing. Karena yang hadir di sini saya lihat adalah pemain-pemain lama, ya. pemain lama, wajah-wajah yang kami kenali sebelumnya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita sebagai pertemuan yang dibangun di atas mahabbah fillah, saling menghormati dan saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah kita akan belajar bersama ya, mengulang dari pembahasan-pembahasan yang tentunya barangkali sudah tidak asing bagi kawan-kawan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hal yang perlu saya ingatkan tadi tentang satu amalan yang perlu untuk kita kenali, di mana Nabi SAW beliau memanjurkan satu sunnah yang barangkali ini sudah sering dipraktikkan oleh kawan-kawan, atau kalau bagi yang belum bisa kita amalkan, yaitu sunnah membaca kalimat zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali selepas solat maghrib dan selepas solat subuh. Hadis ini adalah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Hadisnya di dalam kitab Ilmu dari Musnad Imam Ahmad, dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abdurrahman bin Gunam radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, man qala qabla an yansarifa min salatil al-maghrib wa subh wa huwa yuthniya rijlaihi, siapa saja yang membaca sehabis solat maghrib atau solat subuh, sementara dia sehabis solat, selesai solat nih, wa huwa yuthniya rijlaihi, di mana dua kakinya masih pada posisi saat dia solat, artinya belum diganti tempat posisi duduknya. Apa yang dibaca? Kalimat tadi la ilaha illallah dan seterusnya. Berapa kali Pak? 10 kali. Dan faedah di bawah hadis itu sangat banyak. Di antara faedahnya adalah dicatat dari apa? Dia memiliki 10 kebaikan, dia hapuskan 10 keburukan, dan dia dicatat sebagai orang yang memiliki keunggulan, kelebihan. Tidak ada yang menyamainya kecuali orang yang membaca lebih daripada itu. Dalam riwayat lain dari Al-Imam Al-Munziri dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib, kitab motivasi dan dorongan untuk beramal, beliau menyatakan hadis ini hasan, dan ada tambahan riwayat lain yang selepas solat asar. Selepas solat asar. Inilah salah satu hadis yang Imam Albani, Syekh Al-Albani tarajuk. Apa itu tarajuk? Dahulu pernah beliau dhaifkan hadis ini, tapi setelah itu beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, dan beliau mengatakan semoga Allah mengampuni dosaku. Kenapa? Karena aku pernah melemahkan hadis ini sehingga ke belakang aku menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis hasan itu adalah termasuk hadis sahih, sehingga orang yang dahulu mengikut kepadaku dia tidak mengamalkan hadis ini. Nah, aku bertobat kepada Allah. Dan inilah menunjukkan para ulama teman-teman bahwasanya al-ilmu la ya'riful jumud. Ilmu itu tidak mengenali kekakuan, tidak. Bisa jadi seorang alim, seorang ulama hari ini yang nampak baginya bahasan ini adalah bahasan yang mungkin hadisnya lemah, mungkin dia belum tahu tentang hal ini. Namun belakangan sebulan, setahun, dengan terus belajar, dia baru mengetahui tentang suatu perkara, bahwasanya perkara ini adalah begini dan begitu. Dan ini biasa dalam wilayah ilmu. Jangan sampai pula ada yang mengatakannya, Syekh Albani ini gimana orangnya, kok tidak konsisten. Nah, kan begini pula ya. Tidak demikian teman-teman. Ilmu tidak mengenal apa? Jumud. Apa itu jumud? Kekakuan, tidak. Ilmu itu terus berkembang. Jadi apa faedah yang bisa kita amalkan? Satu, amalkan sunnah tadi. Dan saya pun, kita semua berupaya untuk mengamalkannya. Sampaikan yang lain.
Yang kedua adalah memberi faedah kepada kita bahwasanya ilmu itu sangat luas. Terkadang ada hal yang belum sampai kepada kita. Banyak hal yang belum sampai kepada kita. Baik, malam ini bahasan kuliah kita adalah berbicara tentang Islam dan kehidupan. Bicara tentang Islam dan kehidupan. Agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, tidak hanya teman-teman, makasih, jazakallahu khairan. Tidak hanya mengatur tentang urusan akhirat semata, tidak. Ternyata agama Islam kalau kita pelajari secara baik, secara sempurna, maka kita akan mendapati ternyata agama Allah Subhanahu wa taala juga mengatur urusan dunia kita. Juga mengatur urusan dunia, bukan hanya agama. Artinya apa? Orang bukan hanya orang Islam yang mendapatkan faedah sejatinya dari agama ini, tetapi orang kafir juga mendapatkan faedah. Juga mendapatkan faedah. Nah, namun terkadang sebahagian dari saudara kita umat Islam tidak mengetahui tentang bagaimana kesempurnaan agama ini. Semua tentang kesempurnaan agama, teman-teman, ini sudah hal yang ma'ruf, maklumun minad din bid-daruri. Jadi sesuatu yang sudah difahami oleh semua umat Islam dan hal yang sangat urgen untuk dipelajari, diketahui. Apa itu? Sempurnanya agama Islam. Lah, bagaimana masuk kesempurnaannya? Kesempurnaannya dari sisi syariat. Jadi syariat agama kita mengatur tentang semua perkara agama dan juga dunia, tidak dilupakan, baik secara syumuli, yakni secara tersili, yakni terperinci, ataupun secara syumuli, secara global. Sehingga tidak ada satupun pembahasan kehidupan dunia ini kecuali sudah ada jawabannya dalam agama, baik secara terperinci ataupun secara global. Ya, apapun masalah kontemporer yang datang belakangan, kita lihat ke dalam agama pasti ada jawabannya. Contoh masalah-masalah yang sekarang hari ini baru, usaha bisnis, online dan segala macamnya, itu kan ada di masa Nabi. Tapi ada nggak kaidah bakunya dalam agama? Ada. Makanya banyak para ulama kita menulis buku tentang masalah-masalah yang kontemporer. Bahkan para ulama kita bukan dari sekarang saja, dari dahulu mereka sudah mengumpulkan kaedah-kaedah baku ini di dalam kitab-kitab mereka. Di antara kitab yang bagus menjelaskan tentang bagaimana kesempurnaan Islam dalam mengatur kehidupan manusia adalah kitab Al-Imam Al-Mawardi. Al-Imam Al-Mawardi, teman-teman, beliau punya kitab judulnya adalah Adabud Dunya wad Din. Adab-adab yang mengatur tentang urusan dunia dan agama. Semua perkara dibahas dalam buku itu. Ada 2 jilid, tebal luar biasa buku ini. Apa judulnya? Adabud Dunya wad Din. Adab-adab tentang dunia dan agama. Mulai dari masalah agama sampai urusan yang paling kecil, masalah urusan yang paling kecil dan urusan dunia diatur dalam buku itu. Saya pahami, teman-teman? Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang apa hubungannya antara agama dengan antara Islam dengan kehidupan. Kita akan membahas 5 poin atau 5 perihal pokok yang dijaga oleh agama Islam sampai-sampai Allah menurunkan syariat untuk menjaga yang 5 ini. Ya, apa yang 5 itu? Yang diistilahkan oleh para ulama usul dengan khamsu ad-daruriyat, 5 perkara yang sangat urgen dijaga oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 5 itu, teman-teman? Pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Menjaga apa? Agama. Yang kedua, hifdzu an-nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifdzu an-nasabi awil ard, menjaga nasab dan kehormatan. Yang keempat adalah hifdzu al-aqli, menjaga akal. Yang kelima, yang terakhir adalah hifdzu al-mal, menjaga harta. Menjaga harta. Ini diistilahkan oleh para ulama dan biasanya dibahas di dalam kitab-kitab usul, kitab-kitab usul fikih seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau membahas bahasan ini dalam kitab beliau Al-Mustasfa, kitab usul fikih yang terkenal, termasuk kitab-kitab yang tua
Dan beliau membahas perkara ini dalam kitab beliau dengan baik dan rinci. Baik. Pertama teman-teman, masalah penjagaan agama ini, ya, menjaga 5 hal ini, inilah syariat Islam turun akannya, dan nanti akan kita jelaskan insyaallah secara ringkas pembahasan masing-masing poinnya. Baik. Yang pertama tentang istilah 5 perkara ini dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi atau Al-Imam Imam Syatibi rahimahullah. Kata beliau begini, faqad ittafaqatil ummatu, dan sungguh telah sepakat umat ini. Siapa umat ini? Maksudnya adalah umat Islam, yang secara khusus para ulama. Bal sairul milali, bahkan seluruh agama-agama, maksudnya agama-agama samawi, ya, semuanya sepakat. Atas apa mereka sepakat? Ala anna syari'ata wudi'at, bahwasanya agama ini, syariat ini diletakkan untuk apa? Lil muhafadhati 'ala ad-daruriyatil khamsah atau 'ala ad-daruriyatil khamsi, untuk menjaga 5 perkara yang sangat urgen. Daruriyat itu artinya sesuatu yang urgen, yang penting. Wahia ad-dinu wan nafsu wan nasalu wal mal wal aql. Itu yang 5 itu adalah agama, jiwa, keturunan, harta dan akal, ya. Wa ilmuha 'indal ummati kad-daruri. Adapun pembahasan ini sudah diketahui secara prinsip oleh para ulama. Baik. Sekarang apa manfaatnya kita belajar ini, teman-teman? Goal kita apa? Apa tujuan kita belajar ini? 1, mengenal kesempurnaan Islam agar kita bangga dengan agama kita. Itu jadi, ternyata Islam ini agama yang benar-benar bisa diterima oleh apa? Fitrah dan akal sehat. Ya, sehingga kita tahu bahwasanya agama kita memang benar-benar sempurna. Ya. Walaupun ada orang Muslim juga yang meyakini Islam ini belum sempurna katanya. Ada enggak, Pak? Ada. Sebagian tokoh-tokoh yang menyatakan, Islam itu belum sempurna. Dan opini ini digiring di tengah umat, sehingga banyak pula yang termakan fitnah olehnya. Paham? Baik. Ini goal pertama. Yang kedua adalah mengenal apa hikmah di balik syariat. Mengenal apa? Hikmah di balik syariat. Bahwasanya syariat agama Islam itu dibangun di atas hikmah yang balighah, hikmah yang sangat luas dan dalam. Tidaklah ada syariat kecuali di dalamnya ada kebaikan. Kalau berbicara syariat, Pak, berarti bicara perintah dan larangan. Apa yang kita ambil, apa yang kita pahami, yang kita pegang, tidaklah ada perintah, satupun perintah Allah atau perintah yang diajarkan oleh Rasulullah, pasti di dalamnya ada kebaikan untuk kita pribadi ataupun untuk umat. Itu pasti itu. Dan keyakinan ini, teman-teman, kita pegang baik-baik. Baik hikmahnya dikenali atau tidak. Karena kita sebagai hamba tidak wajib mencari hikmah. Apa tujuannya ini? Terkadang tapi perlu kita bangun bahwasanya pasti ada kebaikan di dalam syariat ini. Demikian pula larangan. Tidaklah Allah dan Rasulnya melarang kita dari suatu perkara, suatu keadaan, kecuali di dalamnya ada keburukan yang bisa menimpa kita, baik kita kenali ataupun tidak. Nah, terkadang syariat bisa kita kenali hikmahnya, namun ada pula syariat yang kita tidak bisa baca apa tujuannya. Faham, teman-teman? Yang kita kenali hikmahnya apa contohnya? Apa contohnya? Baik perintah ataupun larangan. Apa, Pak? Kebaikan? Ya, ada kebaikan. Tapi sebutkan apa contoh salah satu syariat yang hikmahnya diketahui oleh umat? Apa? Puasa. Apa hikmah puasa, Pak? Mengendalikan nafsu. Itu bagus tuh. Mengendalikan nafsu. Kemudian apa lagi? Secara kesehatan, puasa itu bagus. Walaupun kita menyatakan ini secara kesehatan, ya, bukan berdasarkan hadis. Sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Ini ada hadis yang lemah. Ya, kita bukan itu, tapi kita bicara di sisi kesehatan. Artinya ada syariat yang hikmahnya diketahui.
Sehingga dengan mengenali hikmah kita semakin bersemangat untuk melakukannya. Ya. Kemudian juga ada syariat yang tidak dikenal hikmahnya. Apa contohnya, Pak? Seperti mengusap khuf. Tahu mengusap khuf, Pak? Apa itu khuf? Khuf itu semacam sepatu. Kalau di masa dahulu Nabi SAW menggunakan khuf itu dari jildul hayawan, kulitnya hewan. Itu sekarang masih dipakai oleh orang-orang Arab. Kami kalau kita teman-teman di Qatar musim dingin itu ada yang pakai khuf. Kita berkunjung pakai khuf, Pak. Sepatu, kemudian dalamnya ada khuf. Apa itu khuf? Kita bisa dapatkan di pasar-pasar dari kulit sebagai pengaman untuk kaki kita. Nah, di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dalam safar ataupun mukim ketika kita dibolehkan ketika berwudu, terutama di musim dingin, baik itu safar ataupun mukim, terutama di musim dingin, boleh kita mengusap khuf itu dalam tata cara berwudu, wudu anggota badan biasa, kecuali kaki hanya cukup diusap bagian atas saja. Yang namanya wudu, apa tujuannya, Pak? Membersihkan. Tapi giliran mengusap khuf, ini kan telapak kaki nih, maaf ya, telapak kaki, ini atas kaki. Kalau kita pakai khuf, syariat Nabi adalah mengusap yang bagian atas saja. Tidak perlu dibuka, Pak. Tidak perlu dibuka. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita memahami kenapa khuf itu diusap bagian atas, kenapa tidak bagian bawah? Yang namanya wudu, toharah. Apa makna toharah? Membersihkan, mensucikan. Kira-kira kalau kita jalan nih, mana yang paling berpotensi kotor, bagian atas atau bagian bawah? Bagian bawah, Pak. Sekarang pertanyaannya, apa hikmah syariat di balik ini? Ada nggak tahu kita? Tidak tahu, Pak. Jangankan kita, sahabat pun tidak tahu apa hikmah syariat. Tapi mereka membangun syariat, menerima syariat ini dengan dengan kantor untuk taslim, jembatan penerimaan, jembatan ketundukan. Nabi kerjakan itu, sahabat lakukan pula. Tak perlu cari hikmah. Apa tujuannya Nabi? Kok paling atas yang harusnya paling bawah? Tapi tidak, sahabat menerima. Nah, ini sisi syariat yang hikmahnya kita tidak tahu. Namun perlu kita terima dengan taslim, dengan lapang dada. Makanya ada pernyataan yang bagus dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Bulughul Maram. Hadis yang sahih. Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Andaikan agama ini bisa kita ukur dengan apa? Dengan mengakal-akali. Standarnya akal, standar kebenaran itu akal. Apa kata beliau? "Lakana al-asfal al-khuffi aula bil mashi min a'la." Maka mengusap di bawah khuf, bagian kakinya, itu lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi, ya, beliau ternyata mengusap bagian atas khuf. Artinya apa, Pak? Tidak diketahui apa hikmah di balik syariat ini. Nah, cuma teman-teman, kalau kita mengetahui hikmah, barangkali ini lebih baik. Tujuannya apa? Lebih mengokohkan hati. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau meminta kepada Allah bagaimana caranya Allah itu menghidupkan orang yang sudah mati. Itu kan Allah sebut di surat Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini anzur Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Allah, tolong perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Ini pertanyaan permintaan dari siapa, Pak? Nabi Ibrahim. Kira-kira Nabi Ibrahim percaya tidak kepada Allah? Percaya, Pak. Jangan kita anggap pula Nabi Ibrahim ragu tentang kebesaran Allah. Tidak. Para ulama menyatakan ini permintaan ini apa tujuannya? Untuk mengenal, lebih meyakinkan hati. Makanya Allah mengatakan, qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, engkau tidak beriman, tidak percaya engkau? Apa kata Nabi Ibrahim? Qalu walakin yatma'inna qalbi. Ya Allah, aku beriman, tapi tujuan aku adalah agar semakin menguatkan hati,
Sehingga Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memotong-motong beberapa ekor burung, kemudian diletakkan di beberapa sisi gunung. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim memanggil, maka burung yang sudah mati tadi kembali ke kehidupan semula. Artinya apa? Nabi Ibrahim AS ingin mengetahui hikmah dan untuk tujuannya adalah untuk membuatkan hati. Ada kala syariat-syariat di masa Nabi belum terungkap hikmahnya, baik itu perintah ataupun larangan. Namun bisa ditemukan hikmahnya dengan berjalannya waktu dan zaman. Apalagi di zaman kontemporer sekarang. Contoh, ada hadis yang mungkin sebagian orang liberal menolak. Apa itu? Hadis yang diperintahkan oleh Nabi SAW, hadis disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, yaitu kalau ini ada minum nih Pak, sekiranya minuman ini dibuka, masuk seekor lalat. Perintah syariat apa Pak? Benamkan, falyukmishu, hendaknya dia membenamkan kedua-duanya. Biasanya kalau lalat masuk ke air Pak, apa yang terjadi? Ngapung atau nyelap? Ngapung. Kenapa? BJ benda lebih ringan daripada BJ air. Ini kan kaidah orang fisika ya, dalam ilmu perkapalan ya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Hendaklah benamkan kedua-duanya. Ini syariat ini Pak, sudah ada di masa dulu. Nabi kita sudah lakukan dan para sahabat sudah praktekkan. Pertanyaannya, apa hikmah dibalik semua ini? Apakah sahabat tahu? Tidak tahu Pak. Namun belakangan bisa kita kenali hikmahnya. Ternyata, apa ternyatanya Pak? Kenyataannya? Bagus, Masya Allah. Ahsantum, barakallahu fiik. Karena di sebelah sayap satunya ada racun, sebelah lagi ada penawar. Dan ini menurut penemuan medis belakangan. Tapi para sahabat tidak pernah tanya apa hikmahnya ini. Tidak pernah tanya. Mereka adalah qantaratul taslim, menerima dengan lapang dada. Kalau Allah dan Rasul sudah bicara, sam'an wa ta'ah, dengar, amalkan. Tak perlu tanya. Tetapi bisa jadi syariat itu hikmahnya dikenali di belakangan. Ada satu lagi tentang ayat. Ini bicara bagaimana kebenaran Islam itu sangat sesuai dengan logika sehat, sesuai dengan nilai-nilai ilmu pengetahuan. Contoh, ketika Allah berbicara tentang proses penyiksaan orang-orang kafir di dalam neraka, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kebenaran yang datang dari kami. Apa kata Allah? Saufa nuslihi nara, kami akan masukkan mereka kelak ke dalam neraka jahanam. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka telah dibakar, ya, baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab, akan kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain agar semakin lebih terasa kerasnya siksaan. Ayat ini sudah turun 14 abad yang lalu. Bagi para sahabat mungkin mereka tidak kenali, kenapa kok kulit yang dibicarakan di ayat ini? Kenapa kulit yang dibicarakan? Kenapa kok tidak daging? Karena orang kalau masuk neraka itu sekali masuk hancur sudah fisik mereka. Tapi justru untuk merasakan siksaan, kulit yang Allah tonjolkan. Datanglah penemuan belakangan dari, dan ini kan bisa cari di YouTube ya atau di Google, seorang ahli forensik kulit dari mana? Dari, saya kalau salah ada di Vietnam atau di mana. Ternyata dia non muslim, ateis, maka dia menyatakan keislamannya karena mendengar ayat tadi. Apa yang dia temukan Pak? Sel atau indera perasa yang merasakan sakit dari tubuh kita itu ternyata adalah kulit. Kalau daging tidak terasa, ternyata kulit. Maka dia menemukan ayat tadi,
Padahal ayat ini dipakai orang Islam, orang Islam meyakini telah turun 14 abad yang lalu. Kami baru menemukan sekarang. Apa katanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Allah adalah ilah yang tidak ada berhak ibadah dengan benar. Ya, tidak ada berhak ibadah dengan benar kecuali Dia. Dan Nabi Muhammad benar-benar utusan yang datang dari Allah. Islam dia, Pak. Kenapa? Sesuai penemuannya, sains yang dia pelajari dengan kebenaran yang ada dalam Quran. Walaupun di masa Nabi hikmahnya tidak diketahui atau syariat apa tujuannya tidak diketahui. Saya dipahami teman-teman? Nah, sekarang kita akan memulai mengenal. Nah, kita boleh minum sedikit Pak ya. Kayaknya kalau mengecek tarikh kali Allah bibirnya. Bismillah. Kok spesial nampaknya Bang Peki. Ya, kan ulama dah tamu Pak. Jadi yang spesial Bang Peki. Ya. Nah, yang pertama teman-teman, yang sangat dijaga oleh agama adalah agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga syariat agamanya dengan sangat detail dan lengkap. Syariat diturunkan untuk menjaga agama Islam. Bagaimana cara Allah menjaga agama ini? Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Karena dahulu umat ini adalah umat yang di atas jalur yang sama. Agama yang dianut oleh manusia di muka bumi dari pertama manusia itu tinggal sampai 10 kurun belakangan agamanya satu. Apa itu, Pak? Agama Islam. Hal ini sebagaimana pernyataan Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, kanan nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu satu. Abdullah bin Abbas, terjemahan Al-Quran, sahabat junior, tapi mufassirnya para sahabat, termasuk yang unggul dalam ilmu tafsir. Bahkan Abdullah bin Mas'ud juga ahli tafsir, tapi sahabat senior. Beliau pernah menyatakan, andaikan Ibnu Abbas ini sempat diberikan kesempatan oleh Allah menemani Nabi sebagaimana usia kita menemani Nabi, maka tidak ada yang bisa mengungguli ilmunya Ibnu Abbas. Kenapa demikian? Karena Ibnu Abbas adalah sahabat kecil, bisa menyerap ilmu dari Nabi dalam beberapa tahun saja. Setelah itu Nabi meninggal dunia. Beda dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dari awal. Paham teman-teman? Apa perkataan Abdullah bin Abbas tentang ayat ini? Maksudnya adalah dahulu generasi dahulu mereka sekitar 10 kurun atau 10 generasi, agama mereka adalah agama tauhid. Agama apa, Pak? Agama tauhid. Siapa maksudnya itu? Generasi dari zaman Nabi Adam sampai diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Itu agamanya agama apa? Agama tauhid. Ini maksud ayat ini. Nah, di masa Nabi Nuh alaihi salam barulah terjadi penyimpangan dari jalur utama. Dahulu jalan itu jalan besar, jalan tol. Semua orang berada di jalur itu. Tidak ada yang namanya jalan cabang. Kenapa? Terang jalan itu. Apa maksud jalan tol itu? Jalan tauhid. Di masa Nabi Nuh alaihi salam terjadilah penyimpangan, dimulai dengan pengagungan kepada orang-orang saleh, para wali yang mereka agungkan di masa hidup, para ustaz, para ajengan, para kiai. Di masa hidup meninggal mereka, sedih pula hati mereka ini. Sehingga apa yang mereka lakukan? Dibisikkanlah oleh syaitan. Jadi syaitan kau memang pembisik kau, Pak. Tak kini saja oleh kau. Dulu pembisik. Dan hati-hati dengan bisikan syaitan kau, santiang Pak. Bisikannya langsung ke dada-dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kau bahaya kok. Kalau bisikannya masih umpamu tipu daya kau masih ada di HP, bisa kita baca. Tidak. Kalau musuh kau menteror kita nampak, kau masih bisa kita mailah. Dia gilo, namanya kau langkah mana tadi? Langkah tiga ya? Bisa apa melak baru?
Angkau kekanai limo kan, angkau kekanai limo bisa dikurangi 3, enak. Kalau musuh itu nampak. Tapi kalau syaitan, musuh yang tak tampak dan mainnya halus, kemana? Ke dalam dada manusia. Ada misi dari syaitan apa? Bahasanya orang yang meninggal pokok dulu adalah orang saleh. Apa pun lah patung-patungnya berupa gambar atau sesuatu yang bisa anda ingat tentang orang ini, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berjasa di kala hidup dahulu. Ulama banyak suara, Pak. Banyak. Ulama yang baik, ulama yang rabbani, mereka berjasa. Kalau umpama engkau merasa futur, kurang semangat itu kau apa itu kuburan tadi? Ingat cari wajah orang-orang kau supaya semangat balik. Ini generasi yang dibisiki oleh syaitan. Dilakukanlah apa yang dilakukan. Setelah generasi ini mati, lahirlah, tumbuhlah generasi patah tumbuh hilang berganti. Itu Pak. Jadi apa itu? Patah tumbuh hilang berganti. Generasi anak-anak yang tumbuh tadi datanglah balik pembisian tadi. Apa katanya? Ayahmu dahulu kalau lagi bermasalah datang kepada patung orang-orang saleh tadi. Ya. Siapa patung orang saleh itu? Siapa namanya? Allah sebut dalam surah Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka berkata, jangan kamu tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Wa la tadharunna waddan wa wala suwa'an wala yaghutha dan yaguth, ya'uq wala ya'uqa wa nasra. Ya'uq dan Nasr ini 5 orang-orang saleh Pak, yang meninggal di masa Nabi Nuh. Di masa itu diagungkan kuburannya. Jadi memang pancaroba Pak, kuburan itu adalah sebab syirik pertama di muka bumi. Dan ini pernyataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Nah, dikala terjadi kesyirikan ini, maka Allah utuslah Nabi Nuh sebagai nabi dan rasul yang pertama. Mengingatkan apa? Apa tujuannya Pak? Tujuannya adalah untuk mengingatkan orang yang keluar dari jalan tol dan untuk menetapkan orang-orang yang masih berjalan di atas tol itu. Jadi kuidon yang banyak itu. Nah, itu tujuannya Pak. Dan ini berlaku dari zaman ke zaman. Dari semenjak itu sampai masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, inilah yang Allah katakan dalam surah An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami benar-benar telah mengutus setiap umat itu, masing-masing mereka ada jatah seorang rasul. Ya. Apa tugas mereka? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Adalah sebab mereka adalah hendaklah engkau tetap istiqamah beribadah hanya untuk Allah, kepada Allah, dan jauhi semua taghut. Apa itu taghut? Segala sesuatu yang diagungkan atau yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini syariat Pak. Apa tujuan syariat dakwah? Untuk menjaga agama agar stabilitas kehidupan manusia di atas kebenaran terjaga, dan agar kebatilan itu dikenali oleh manusia agar dijauhi oleh manusia itu sendiri. Faham Pak? Baik. Syariat yang kedua untuk menjaga agama, Allah syariatkan jihad. Apa Pak? Syariatkan jihad untuk menjaga hifdzuddin, menjaga agama. Bagaimana Allah mensyariatkan jihad? Apa tujuan Allah mensyariatkan jihad? Untuk terjaganya agama. Iya. Karena dahulu di masa Nabi SAW beliau diutus, ya, syariat jihad itu telah berlaku baik di fase Mekah ataupun fase Madinah. Di fase Mekah bagaimana jihad Nabi menjaga agama? Dengan dakwah, belum dengan perang. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Furqan, wala tuti'il kafirin. Jangan kalian menaati orang-orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan hendaklah engkau menjaga, engkau berjihad wahai Muhammad kepada mereka dengan jihad yang besar. Apa maksud jihad yang besar ini Pak? Dakwah. Dengan dakwah. Ayat ini kata para ulama sepakat turunnya di fase Makkah. Dan di fase Makkah tidak ada jihad dalam bentuk perang fisik, tidak ada. Yang ada adalah al-bayan, penjelasan. Maka ayat tadi berbicara tentang jihad. Allah menamakan dakwah sebagai jihad. Tujuannya apa? Menjaga agama.
Di fase Madinah baru turun syariat jihad. Apa turun syariat jihad? Yakni jihad dalam bentuk maaf ya Pak ya, kerongkongan saya kurang sehat, tapi karena rindu dengan Mang Peki dari kawan-kawan, Bapak Sun juga bawa. Enak. Di fase Madinah baru turun syariat jihad. Jihad dalam bentuk perang. Pertanyaannya, kenapa di Makkah tidak ada syariat jihad dalam bentuk perang fisik? Kenapa Pak? Karena kita, komunitas kita masih dalam kondisi lemah. Maka perang tidak disyariatkan. Kalau perang awak kalah Pak. Jadi agama awak kau sudah mulu-mulu. Kau jangan, kan Allah tolong awak. Betul. Allah mampu menolong awak. Tapi ingat, Allah juga mensyariatkan sebab akibat. Ini dipahami oleh para ulama. Nabi memahami seperti itu karena perintah dari Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau ada orang kini dan parang, yang mulai parang, juga ganju parang, tapi tidak fikir di belakang. Aiko aneh orang mereka sebenarnya. Harusnya fikih yang difahami tentang perang apa? Pastikan nilai maslahat lebih unggul daripada mudarat. Pastikan para wanita selamat, tidak diganggu oleh musuh. Pastikan anak-anak dan orang jompo tidak ikut dengan apa? Karena percikan api peperangan. Ini dijaga dalam syariat. Tapi hari ini kan ada pula orang yang mulai apa? Suka buat keributan. Jadi kok bisa dimulai perang dulu, ya? Padahal perang katanya yang mati adalah anak, para wanita, bahkan anak-anak dalam inkubator ikut perang. Ikut ya Pak? Perang. Anak-anak dalam inkubator pun menjadi korban. Ini bukan perperangan namanya. Sejatinya ini adalah genosida, dan orang yang ceroboh dalam hal ini khawatir ikut bertanggung jawab. Itu Pak. Nah, syariat jihad dimulai di kota Madinah. Apa tujuannya teman-teman? Menjaga agama. Agar jangan unggul pula kesyirikan di muka bumi, sehingga cahaya tauhid dan kebenaran bisa menjadi lemah. Dan syariat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah karena Islam sudah menjadi sebuah negara yang utuh. Lah banyak orang masuk Islam, baik itu dari orang-orang Arab, Quraisy ataupun sahabat Ansar yang ada di kota Madinah. Nah, penjagaan agama ini teman-teman sangat penting. Untuk dengan adanya eksistensi agama ini, agama Islam, maka akan menjaga 4 hal yang akan kita baca nanti. Ya, akan menjaga 4 hal atau 4 poin yang akan kita baca nanti. Baik. Kemudian juga tujuannya untuk menjaga agama adalah agar terjaganya keoriginalan agama itu, kemurnian agama. Jangan sampai lo agamu kok nanda agamu dikatakan agamu. Ya, nanda agamu dikatakan agamu. Nan agamu dikatakan sebuah kesalahan. Nah, hal-hal ini baik itu dakwah ataupun jihad tujuannya adalah menjaga eksistensi kebenaran tauhid agar ada di muka bumi. Kemudian yang kedua adalah menjaga keoriginalan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi kita yang hari ini sudah bersimpuh di bawah pohon-pohon, batu-batu di bawah, bersimpuh di bawah berhala-berhala, bahkan meminta kepada ruh-ruh daripada orang yang sudah meninggal dunia. Baik. Makanya kita mengenal Islam karena sebab daripada dakwah dan juga karena daripada jihad. Kemudian pentingnya untuk menjaga agama teman-teman, bagaimana nilai agama di sisi Allah sehingga Allah turunkan syariat. Siapa yang keluar dari Islam maka hukumannya adalah hukum murtad, kafir, murtad. Apa yang diterapkan oleh Islam? Halal darahnya. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, beliau mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Mengganti agama maksudnya apa? Keluar dari Islam. Yang sebelumnya dia sudah masih Islam, kemudian keluar dari Islam. Hukum dalam syariat kita apa? Dibunuh. Tapi ingat, jangan salah faham pula. Yang menerapkan, memberlakukan aturan bunuh, ini adalah sultan atau waliul amr, pemerintah.
bukan personal seperti kita di sini. Jangan ada pula nanti komunitas kajian Al-Quds membunuh orang murtad umpama. Enggak ada tuh dalam syariat. Yang ada apa, Pak? Pemerintah yang melakukan. Tetapi saya ingin menjelaskan bagaimana pentingnya agama di sisi Allah, sampai-sampai orang yang keluar dari syariat ini, keluar dari Islam, maka dia hukumnya adalah hukum murtad, dibunuh. Demikian juga para sahabat dahulu, bagaimana untuk menjaga agama, sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau di antara kebijakan yang beliau lakukan setelah Nabi meninggal adalah memerangi para murtadin. Jadi Abu Bakar, Pak, ketika Nabi SAW baru meninggal dunia, banyak orang-orang Badui, orang yang suku-suku pedalaman itu keluar dari Islam. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Beliau membereskan kasus ini. Beliau memerangi kaum murtad. Orang-orang yang murtad diperangi oleh Abu Bakar. Apa tujuannya, Pak? Untuk menjaga agama. Kalaulah banyak orang murtad, nanti yang masih muslim itu bisa terbawa arus. Ya, Pak? Oleh karenanya para ulama menetapkan dalam buku kitab-kitab mereka fikih tentang hukum murtad. Apa hukum bagi orang murtad? Ya. Tujuannya apa, teman-teman? Untuk menjaga agama. Nah, inilah poin yang pertama, yang paling besar dan paling urgen dalam agama kita, sehingga maqasidus syariah, tujuan syariah diturunkan adalah untuk menjaga ini, yakni agama Islam, agar manusia tetap senantiasa di atas tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin yang kedua yang sangat besar nilainya di sisi Allah adalah jiwa. Disebut dengan hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Jiwa, teman-teman, besar pengaruh nilainya di sisi Allah. Kenapa? Karena jiwa ini adalah ciptaan Allah, wajib untuk kita jaga. Sehingga untuk menjaga jiwa ini agar tidak mudah ditumpahkan darahnya, tidak dibunuh dengan semena-mena, Allah turunkan syariat untuk menjaganya. Apa di antara syariatnya? Yakni siapa yang membunuh wajib diqisas. Siapa yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, apa hukumnya? Qisas. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu al-qisas. Wahai yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk menegakkan hukum qisas. Apa itu hukum qisas? Yakni jiwa dibalas dengan jiwa, yang memotong tangan dibalas dengan potongan tangan, yang memotong telinga dibalas dengan potong telinga, dan seterusnya. Dan syariat qisas ini, teman-teman, bukan hanya diberlakukan di masa Nabi sampai kita sekarang, tidak. Namun telah berlaku dipakai oleh ahlul milal, yakni orang-orang yang agamanya datang sebelum kita. Maksudnya agama samawi. Baik, jadi hukum qisas bukan hanya ada dalam Islam, tapi sebelum agama Islam, dalam artian syariat samawi terdahulu, hukum qisas telah berlaku. Hukum qisas telah berlaku. Namun menunjukkan pentingnya, teman-teman, nilai jiwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah sering membicarakan dalam ayat-ayatnya tentang haramnya membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dalam surah Nisa. Jangan kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Sesungguhnya Allah kepada kalian sangatlah penyayang. Kenapa Allah menurunkan syariat larangan membunuh diri? Apa tujuannya, Pak? Menjaga jiwa. Bahkan konsekuensinya tidak main-main, Pak. Siapa yang membunuh diri sendiri, maka hukumannya berat. Bukan hanya di dunia, ya, tetapi di akhirat kelak. Di dunia dia mati dalam keadaan terhina, di akhirat justru akan disiksa di dalam neraka dengan pola siksaan sama dengan apa dia membunuh dirinya. Dalam neraka juga disiksa dengan siksaan seperti itu. Kalau ada orang bunuh diri dengan cara minum racun, dalam neraka juga menunggak racun. Si anak bunuh diri dengan gantung diri, disiksa pula dengan cara yang sama. Bentuknya sama, tentu hakikatnya sudah berbeda. Baik. Kemudian berikutnya juga Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, ya, kata Allah, "Fajazaohu jahannam khalidan fiha." Ya, fajazaohu jahannam khalidan fiha.
maka balasannya kata Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah akan telah menyediakan bagi mereka azab yang besar. Apa tujuan kenapa syariat ini diterapkan, teman-teman? Untuk menjaga jiwa, jangan mudah-mudahan menghilangkan jiwa seseorang. Nah, ini di zaman kita sekarang sudah banyak orang-orang yang menyepelekan syariat ini. Bahkan sesama muslim bunuh-bunuhan. Ada yang membunuh saudara muslim dengan perkara yang sepele. Masalah kandel pot balap saja, Pak, bisa mati kawan. Kena pot balap, ku babu abuk lo kena pot balap ku di rumah ambo. Yo kajar deh kawan langsung mati. Bunuh-bunuhan. Padahal yang dibunuh muslim, yang membunuh juga muslim. Ini kan perkara sepele, memang itu sebuah kesalahan, kekeliruan, tapi apakah layak nyawa menjadi bayarannya? Dan ini adalah ciri-ciri dari hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi SAW, adalah kathratul haraj, banyaknya huru hara. Para sahabat bertanya, apa itu al-haraj ya Rasulullah? Al-qatlu al-qatl. Ini banyaknya terjadinya pembunuhan. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, sampai-sampai seorang muslim membunuh saudara muslim yang lain. Setelah dia membunuhnya, dia mengatakan, kenapa saya bunuh saudara ini? Kenapa saya bunuh dia? Dosa apa saya bunuh dia? Saking apa? Mudahnya menghilangkan nyawa. Nah, syariat ini teman-teman perlu kita ketahui, jiwa sangat berharga di sisi Allah. Jangan bermudah-mudahan Anda menghilangkan nyawa seseorang hanya karena beda apa, Pak? Beda pendapat. Beda pendapat. Beda pilihan. Tuh, ini kan serangannya pemilu kok. Ya kan? Kalau ndak 01, 02. Itu. Kalau ndak 02, 03. Ada 04? Kalau ndak ini, ndak legislatif ini, ndak caleg ini, caleg itu. Karena perbedaan caleg bisa nyawa jadi taruhan. Oleh karenanya teman-teman, menjaga agama, menjaga jiwa ini sangat besar di dalam agama kita. Baik, sehingga syariat diturunkan untuknya. Baik. Kemudian yang ketiga, menjaga akal. Akal, teman-teman, ini adalah karunia yang besar di sisi yang Allah berikan kepada kita, dan nilainya besar di sisi Allah. Sampai-sampai syariat turun, banyak syariat turun, baik Al-Quran atau hadis, tujuannya untuk menjaga ego, menjaga akal. Bahkan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat turun, khitabnya adalah ditujukan untuk orang yang berakal. Karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan akal. Dengan akal kita mengenal Allah. Maksudnya dengan akal bukan akal sebagai sumber kebenaran, tidak, tapi alat untuk mengenal kebenaran itu. Makanya ayat banyak dalam Al-Quran berbicara tentang khitab kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak mau diajak kepada tauhid. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Ya, ditunjukkan kebesaran Allah, penciptaan langit dan bumi. Dia diciptakan dengan tanpa ada sebelumnya, kemudian menjadi ada, dan segala macamnya. Ujung-ujung ayat apa? Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal. Berarti apa? Akal itu besar nilainya di sisi Allah. Perlu kita jaga. Perlu dijaga. Nah, bagaimana bentuk syariat menjaga akal? Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang seseorang yang bisa merusak akalnya. Hal-hal yang bisa merusak akal, teman-teman, itu dilarang dalam agama, baik secara materi ataupun non materi. Ana bisa merusak akal, Pak. Modenan merusak-rusak gua. Baik itu mulai dari nan kacil, manangah sampai nan gadang. Sifatnya materi yang nampak. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita minum khamar? Tahu khamar, Pak? Apa itu khamar? Hal yang memabukkan. Kenapa syariat tegas melarang haramnya khamar? Tujuannya menjaga akal. Orang kalau lama mabuk, Pak, akal yang fungsi itu? Tak fungsi, Pak. Orang mabuk kan kawannya orang gila itu. Ya, kawannya orang gila. Makanya syariat melarang haramnya khamar. Ya, melarang khamar. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, rijsun, ya, rijsus syaitan. Innamal khamru wal maisiru
wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Di antaranya khamar, judi dan semisalnya, ini adalah bagian daripada perbuatan syaitan. Tujuannya apa teman-teman? Menjaga akal. Khamar ini hanya sebagai sebagai kaedah, peletak kaedah dasar. Yang nama illatnya atau tujuan diharamnya khamar itu adalah karena khamar mampu merusak akal. Karenanya para ulama membangun kaedah basis sebagai fundament dalam agama kita, kaidah bahwasanya segala sesuatu yang merusak akal diharamkan dalam agama. Masuk dalam zikir barang-barang baru tadi. Contohnya apa? Gudang garam, rokok maksudnya. Baik itu gudang garam dan semisalnya. Kan gudang garam nama ma'ruf dengan dia ada. Atau misalnya rokok, kenapa hukumnya haram? Padahal masa Nabi tidak ada rokok, Pak. Ada dahulu rokok di masa Nabi? Belum ada rokok, Pak. Kalau dulu nama tanya kini, kenapa rokok diharam Pak Ustaz? Kan tidak ada rokok di masa Nabi. Padahal ini hukumnya makruhnya. Enak? Gimana kita menjawab? Merusak akal. Apa dasar kita? Allah melarang kita untuk Allah mengharamkan hal-hal yang merusak akal, di antaranya khamar. Hukum khamar itu illat pengharamannya adalah merusak. Maka hukum rokok sama merusak. Apalagi narkoba. Apalagi apa Pak? Narkoba. Narkoba itu diharamkan kenapa? Merusak. Dia merusak akal. Inilah yang menjadi basis besarnya peranan syariat di dalam menjaga agama kita. Jadi apa saja yang merusak, ada lain Pak, benda-benda yang merusak boleh. Mungkin kawan-kawan yang tahu. Ada yang lem itu apa? Yang mencium itu apa namanya? Mabuk lem itu, opium. Apa namanya opium ya? Itu apa hukumnya? Sama hukumnya hukum khamar. Merusak akal dan dasarnya ini. Agama kita, syariat kita menjaga akal. Sehingga saja nama merusak akal bil haram punya haram. Baik. Ini yang sifatnya materi. Atau yang sifatnya juga non materi. Nanti tadi ada contohnya. Contoh yang merusak akal. Seperti musik. Musik itu merusak akal sebenarnya Pak. Orang nampak musik itu pasti akalnya bermasalah. Kan suku galak-galak seorang tu Pak. Ya tak? Goyang-goyang seorang gitu, goyang-goyang kepala. Kemana-mana pakai handset goyang-goyangnya. Ini akalnya bermasalah. Akalnya bermasalah. Nah ini kan sifatnya non materi, tapi dilarang oleh agama. Karena para ulama ada yang mengatakan inna al-ghina ruqiyatu az-zina. Sesungguhnya musik-musik itu adalah ruqiyah yang bisa menghantarkan seorang untuk berbuat zina. Kenapa? Mainnya ke akal. Orang kalau sudah bermusik biasanya tidak ada lagi akalnya tidak tidak berfungsi dengan sehat. Baik. Yang ke berapa lagi? Yang keempat. Keempat, menjaga nasab dan kehormatan. Hifdzu an-nasab wal ardi. Hifdzun nasabi wal ardi, menjaga nasab dan kehormatan. Nasab teman-teman ini sangat besar pengaruhnya dalam Islam. Dan Islam turun syariat sebagian syariatnya untuk menjaga keabsahan nasab. Sehingga Allah menurunkan syariat nikah dan Allah mengharamkan zina dan yang semisalnya. Paham? Kenapa kita diperintahkan nikah dalam syariat? Untuk menjaga untuk menjaga nasab. Agar nasab kita tidak bercampur dengan sesuatu yang tidak jelas. Nah, siapa yang melakukan zina yang bisa merusak nasab, maka hukumnya adalah hukum yang diharamkan. Pelakunya diberikan takzir atau hukum cambuk di dalam agama bagi yang muhsan atau yang ghairu muhsan, dan dirajam bagi orang yang muhsan. Tahu yang muhsan? Setelah muhsan tahu? Yang menikah dan yang belum menikah. Kalau belum menikah, apa hukumnya? Dicambuk. Kalau yang sudah menikah, dirajam sampai mati. Apa tujuannya Pak? Menjaga nasab. Maka hal-hal yang bisa menghantarkan seseorang untuk merusak nasab, hukumnya dilarang. Termasuk juga pacaran. Pacaran itu Pak merusak nasab sebenarnya. Benar tak? Benar.
Orang yang berpacaran bisa merusak keturunan. Kenapa? Karena pacaran adalah kantor pos yang ekspres menghantarkan seseorang menuju perzinahan. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati zina. Allah mengatakan di ayat ini bukan kalian jangan berzina, tapi yang Allah larang apa, Pak? Jangan dekati zina. Kalau pacaran itu masuk apa mana, Pak? Berzina atau mendekati zina? Awalnya mendekati itu, Pak. Tidak ada istilahnya pacaran Islami dah. Kalaulah pacaran itu, Pak, mau Islami tidak Islami, ustaz pun bisa ditarik itu, Pak. Karena kalaulah berurusan dengan wanita tidak ada ustaz awal. Enak? Betul tak? Jadi apa jangan percaya banalo ke orang-orang yang bajang gue. Kalau bajang gue kau jubah kat dalam sekete aku aman kok, safety kok. Dah ada dah, Pak. Jangan kan awak. Nabi saja khawatir dengan urusan wanita. Kan Nabi mengatakan sallam, "Ma taraktu syai'an au ma taraktu ba'di adarru ala ummati minar rijal minan nisa." Tidak ada fitnah yang paling berbahaya sepeninggalanku untuk umatku dari kaum lelaki, melebihi dahsyat dan beratnya fitnah para wanita. Makanya Islam melarang ini. Tak boleh kita mendekati jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada zina. Kenapa? Nasab itu besar nilainya di sisi Allah. Dijaga. Demikian pula kehormatan al-ard. Apa itu kehormatan? Harga diri. Islam, syariat Islam ini kalau cari Al-Quran, hadis-hadis, Pak, itu banyak menjaga apa? Harga diri. Tak boleh awak menjatuhkan harga diri saudara kita sesama muslim. Tak boleh, Pak. Tanpa alasan yang dibenarkan. Apa contoh menjatuhkan harga diri seorang muslim? Memfitnah dia, mengatakan sesuatu tentang dia tidak katakan. Atau memfitnah dia melakukan apa? Melakukan apa yang dia tidak lakukan. Makanya dalam Islam ada larangan tidak boleh menuduh wanita-wanita yang mukminah berbuat zina. Tak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa, Bang? Kenapa? Ini masalah kehormatan ini. Kalau ada wanita yang muslimah, bercadar, baik orangnya, terus tersebar informasi hoax tentangnya apa? Oh, itulah pandai lo kini main serong. Nah, itu. Apa yang terjadi image-nya di masyarakat? Orang ini pasti dipandang hina. Makanya dalam Islam tidak boleh kita menuduh wanita-wanita yang baik sebagai wanita serong, pelaku serong atau yang berzina. Turun beberapa ayat di awal-awal surah An-Nur. Dan ini peringatan besar bagi kaum muslimin dan kaum muslimat untuk tidak bermudah-mudahan menuduh orang-orang baik itu lelaki ataupun perempuan sebagai wanita pelaku zina. Hal ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Salah satu isteri Nabi difitnah oleh orang-orang munafik. Yakni siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang dikenal dengan peristiwa fitnatul ifki. Fitnahnya kebohongan. Allah turunkan surah An-Nur dari awal sampai ayat 20 itu untuk membersihkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari fitnah hoax. Ini berat di masa itu, fitnah yang berat, Pak. Masa istri seorang nabi dituduh sebagai wanita berzina. Tidak ada dalam sejarah, Pak, istri nabi yang berzina, tidak ada. Kalau musyrik ada, Pak? Kalau musyrik ada tak? Wanita istri-istri nabi yang musyrik ada tak? Ada. Tapi kalau berzina tidak ada. Lah kan mana yang berat dosanya? Mana yang berat dosanya? Dosa syirik berat. Tetapi kenapa tidak ada istri Nabi yang ditimpa dengan fitnah zina? Karena zina itu adalah sesuatu yang dibenci oleh apa? Oleh fitrah manusia. Perbuatan yang keji. Makanya istri Nabi tidak satu pun yang difitnah dengan apa? Yang tertimpa dengan fitnah zina. Nah, ini yang terjadi di masa Nabi SAW sampai Allah menurunkan ayat dari langit yang ketujuh membersihkan fitnah Ibunda Aisyah dari hoax yang digoreng oleh orang-orang munafik. Nah, karena teman-teman, semua syariat kita menjaga kehormatan seorang muslim. Jangan bermudah-mudahan memberikan informasi yang tidak benar tentang wanita atau tentang saudara kita sesama muslim.
Demikian pula juga hal ini juga sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan perempuan bighairi maktasabu, tanpa dosa yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan ya wa itsman mubina, sungguh mereka telah melakukan kedustaan yang besar dan dosa yang amat keji. Baik. Kemudian juga larangan larangan membuli. Ini juga berkaitan dengan kehormatan. Tahu bully, Pak? Apa itu bully? Cemeh bahasa Pak. Bully itu cemeh. Bully itu kan dari kata bull ya, artinya benteng. Tahu benteng? Benteng itu apa kerjanya? Menyuruh duduk saja kan? Tak salah orang suruh duduk aja. Inilah fungsi untuk orang-orang yang membuli. Suka mencari kesalahan orang lain. Tak salah orang pun disalah aja. Sifat bully ini, karakter pembuli ini haram hukumnya dalam agama. Apa tujuannya? Demi menjaga kehormatan. Untuk menjaga kehormatan, ya. Kemudian juga mengklaim nasab tanpa ada bukti. Mengklaim nasab. Tahu mengklaim nasab, Pak? Ini juga untuk menjaga jalur nasab. Tadi saya lupa menyampaikan di awal. Apa maksud mengklaim nasab? Ambo mengaku ayah keturunan fulan, padahal ambo tidak ada jalur nasab ke situ dong. Ini namanya mengklaim nasab, dan ini dosa besar, Pak. Dosa besar dalam agama. Dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan salam, sia sajo nan mengaku punya hubungan darah dengan yang lain, padahal itu tidak, hanya dusta. Maka kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia memesan tempat di dalam neraka. Kenapa? Mengklaim nasab ini sama dengan apa? Sama dengan mencampurkan nasab. Dan ini terjadi bahkan dalam Islam dahulu. Untuk menyatakan anak tiri sebagai anak kandung itu tidak boleh, Pak. Yang dihukum disebut dengan, dalam istilah fikih, dengan hukum tabanni, mengangkat anak tiri sebagai anak kandung. Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah. Apa kekeliruan yang beliau lakukan? Yakni mengangkat Zaid sebagai anak Muhammad. Sebagai anak Muhammad. Dahulu Zaid itu terkenal dengan Zaid bin Muhammad namanya. Padahal ayahnya bukan Nabi Muhammad. Maka turunlah syariat dalam Al-Quran, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah seorang ayah dari kalian, melainkan dia adalah seorang nabi dan seorang rasul dan nabi penutup. Kemudian juga turun di surat Al-Ahzab bahwasanya an-nabiyyu aula, apa kata Allah, ud'uhum liabaihim. Hendaklah kalian ya menisbahkan nama anak-anak angkat tadi kepada ayah-ayah mereka. Huwa aqsatu 'indallah. Hal itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak angkat saja, Pak, itu tidak boleh kita nisbahkan kepada kita. Anak angkat tetap statusnya sebagai anak orang lain. Tidak merubah hukum proses tabanni, mengangkat anak. Tidak merubah hukum. Contohnya, ini perlu diketahui karena berkaitan nanti dengan masalah fikih. Kalau umpamu nanawa angkekku adalah anak laki-laki, nanti ada hukum fikih yang berkaitan dengannya. Kalau awak angkek sebagai anak kandung, berarti otomatis nanti berkaitan dengan hak waris, kemudian berkaitan dengan masalah mahram atau tidak mahram. Betul tak? Demikian pula sebaliknya. Makanya untuk anak tiri, mengangkat anak tiri tidak merubah status. Oleh karenanya tetap dinisbahkan kepada si ayahnya. Nah gitu. Ini di masyarakat awak ada enggak mangke-angke anak tiri kah? Ada enggak, Pak? Ada ya? Mangke lain. Bukan mangke itu maksudnya. Udah aku lurus benar. lurus benar ya. Maksudnya mengangkat anak tiri adalah menisbahkan dia kepada bukan orang tuanya. Ini sering pertanyaan ini muncul, apa hukum anak tiri yang perempuan dekat dengan ayah tirinya? Nah, ini sering nih, Pak.
Tahu maksudnya anak tiri ya? Anak tiri anak orang lain, diangkat, dibesarkan oleh kita. Kalau dari masuk kecil ada masalah dah kira. Sampai usia balik. Tapi kalaulah balik Pak, berlaku hukumnya adalah hukum orang lain. Kalau dia perempuan tidak boleh bersentuhan dengan bapaknya tadi, suami dari ibu tadi. Demikian pula kalau anak tiriko laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan siapa? Janganlah lo ke sekamar dengan alasan anak apa anak angket. Ya. Nah, apa tujuan ini teman-teman? Syariat ini dijaga untuk menjaga keautentikan nasab. Apalagi ini orang-orang yang mudah mengaku saya keturunan fulan, saya keturunan darah biru, saya keturunan nabi. Nah, ini lebih bahaya, Pak. Padahal tidak ada keturunan nabi dah. Mengaku saya ini adalah cicit nabi yang kesekian, kalau dilihat tidak ada tanda-tanda dia cucu nabi. Nah, ini bahaya ini, Pak. Ini bahaya, ya. Apalagi di Nusantara ini yang paling marak itu, yang paling booming adalah kalaulah urusan nama cucu nabi yang dikenal dengan istilah apa dikenal dia, Pak? Habib, jamaknya habaib. Habib itu satu keturunan nabi. Habaib banyak keturunan nabi. Ya? Itu hanya istilah saja. Kalau di Indonesia namanya habaib atau habib. Kalau di Kapara namanya syarif dan syarifah. Kalau di Suriah lain namanya itrun nabi. Makanya ada seorang ulama besar yang itu benar-benar beliau keturunan nabi, ada punya jalur nasab sampai ke Fatimah. Seorang ulama besar dalam ilmu Al-Quran, menulis buku tentang disiplin ilmu usul tafsir. Namanya adalah Nuruddin Ittir namanya. Antum kalau pernah kuliah ilmu tafsir, biasanya di pembelajaran pasti kita belajar tentang Ulumul Quran karya Nuruddin Ittir di antaranya. Saya dulu belajar di masa kuliah. Nuruddin Ittir. Namanya Nuruddin Ittir itu adalah keturunan Nabi. Tapi dia ulama yang sangat tawadhu, ulama Rabbani, ulama banyak karya tulisnya, namun dia tidak pernah menunjukkan saya ini keturunan Nabi. Iya, kenapa? Membawa nama keturunan Nabi berat sekali, Pak. Seakan-akan Anda menjaga di samping Anda ada Nabi yang Anda bawa, ya. Bahwasanya syariat amalan saya, tutur kata saya, akhlak saya, perbuatan saya, akidah saya harus sesuai ini dengan atuk saya nih. Tapi kalau itu tidak sesuai, maka Anda sedang menjelekkan atuk Anda. Kalau benar itu kalau benar. Bagaimana kalau tidak benar? Berlaku hadis tadi. Siapa yang mengaku punya hubungan menasabkan keturunan kepada yang bukan keturunannya, silahkan memesan tempat duduknya di dalam neraka. Waliyadzubillah. Aku musibah di negara aku, ya. Nama Habib itu seakan-akan jadi apa? Jadi protektor. Iya, sakral gitu. Gak boleh dikritik saja gak boleh, Pak. Siapa yang mengkritik nasab Nabi, keturunan Nabi, seakan-akan tak percaya kepada Nabi. Padahal bukan itu. Yang kita kritik apa? Akhlaknya, tutur katanya, akidahnya. Masa cucu Nabi sambil ceramah angkat kaki tuh merokok itu. Cucu Nabi namanya itu. Anda sedang menjelekkan agama ini. Takut-takutnya nanti kalau tes DNA agama bayi. Ke Abdullah bin Sabah bayinya. Ya, atau ke mana? Ke orang-orang yang ada di orang-orang Yahudi. Alhamdulillah. Itu perlu diketahui teman-teman. Oleh karenanya jangan kita sebagai muslim tertipu dengan istilah keturunan Nabi. Karena masalah nasab itu dijaga dalam agama kita. Baik. Yang terakhir adalah hifdzu al-mal, menjaga harta. Bagaimana cara Allah menjaga harta? Diturunkan syariat zakat. Zakat ini, Pak, diturunkan oleh Allah syariatnya diwajibkan bagi siapa? Orang-orang yang kaya yang sudah memiliki syarat haul dan nisab. Apa tujuannya? Agar harta terjaga dan bisa diperoleh atau tidak hanya berkumpul pada personal atau komunitas tertentu. Dan orang kaya saja yang punya harta, tapi orang miskin hendaknya juga mendapatkan manfaat daripada harta orang-orang kaya tadi. Ini cara menjaga harta. Yang kedua, menjaga harta adalah dengan diharamkannya kita berbuat bakhil, pelit. Tak boleh awak cekik. Pelit itu apa bahasa Pak? Cekik ya? Sempili ya?
Tak boleh sendiri. Apa tujuannya? Menjaga harta. Ya. Kemudian berikutnya, diharamkan kita mencuri harta. Tak boleh mencuri harta. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum potong tangan bagi orang yang mengambil harta orang lain bukan dengan jalan yang benar. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangannya sebagai balasan atas dosa yang mereka lakukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya, Pak? Menjaga harta. Itu cari, Pak. Para sempurnanya agama Allah. Harta itu sangat bernilai di sisi Allah. Kenapa? Karena harta ini titipan, dia amanah. Dari mana diambil, kemana diberikan. Halalnya dihisab, haramnya disiksa. Haramnya dihisab, haramnya akan diazab. Makanya syariat turun untuk menjaga harta. Syariat turun untuk menjaga apa? Menjaga harta. Dan juga dilarang, diharamkannya perbuatan riba. Apa tujuannya riba diharamkan, Pak? Riba, gharar dan semisal, agar harta itu terjaga. Tak boleh curang. Ya, curang juga termasuk syariat untuk menjaga harta. Allah berfirman tentang orang yang curang dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang curang. Bagaimana praktik curangnya? Alladzina idza talu 'alan nasi istawfun. Kalau inyo akan membali, hanya minta tolong labihan ya. Sekilo ko bolehlah sekilo 2 on gitu. Wa idza kalu 'alan apa tadi? Talu 'alan nasi istawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Tapi kalau inyo nang giliran menjual, timbang manimbang, sekilo nyubuh 8 on. Saliter nyubuh berapa? 800 mili. Itu seliter namanya. Ini namanya peraturan. Kenapa? Ini berkaitan dengan harta. Jangan terjadi gharar dalam apa? Masalah muamalah. Tujuannya adalah hifdzul mal, menjaga harta. Demikian juga tidak boleh memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim, teman-teman, termasuk mengambil harta dengan bukan cara yang benar. Ya. Dan juga masalah utang dan tidak dibayar. Aku termasuk menjaga harta. Syariat untuk menjaga harta. Banyak orang-orang bermudah-mudahan dengan hutang. Kalau kamu minjam, lunak gigi daripada lidah. Tapi giliran kamu bayar, nomor telefon capek berganti. Yuk sebentar berganti nomor telefon. Ini termasuk hal yang dilarang oleh agama, teman-teman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat untuk menjaga yang 5 poin ini agar kita ketahui bahwasanya Islam ini benar-benar agama yang sempurna. Dan siapa yang menerapkannya maka dia akan beruntung di dunia dan akhirat. Siapa yang melanggarnya maka dia khawatir akan diberikan oleh Allah berupa ancaman, azab dan siksaan, waliyadzubillah. Baik, demikian untuk bahasan kuliah malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk segenap kaum muslimin. Wassallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Cukup Bang Beki? Ada tambahan? Soal jawab? Silakan. Kalau ada tambahan atau tanya jawab, silakan. Silakan. Bisa difahami, Pak ya? Kalau tidak bertanya, faham tuh. Paham sekali ya. Baik, kalau sudah faham saya bertanya. Siapa yang dapat, saya kasih hadiah ini. Masih ada tersisa beberapa buku. Soalan yang pertama, sebutkan 5 hal yang dijaga oleh syariat agama Islam. Tunjuk tangan, Pak. Yang mana nih? Yang ganteng apa yang tampan? Yang ganteng dulu ya, silakan. 1 agama, 2 harta, 3 apa? Kurang dengar. Menjaga akal. 4 nasab. 5 menjaga apa? Kehormatan. Bagus, masya Allah. Berhak dapat hadiah 1 ya. Ini karyatul Islama ini, tapi masih ada yang tersisa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Barakallahu fiik.
Pertanyaan yang kedua, sebutkan satu saja dalil. Satu saja dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah menjaga agama. Silakan Pak. Boleh ayat atau boleh hadis. Silakan Pak. Wala taqrabuz zina. Apa artinya Pak? Janganlah mendekati zina. Tadi pertanyaannya apa? Agama. Masuk tak? Yang agama, dalil yang menunjukkan Allah menurunkan syariat menjaga agama. Bagaimana cara Allah menjaga agama tadi? Adanya dakwah, kemudian adanya jihad, ya kan? Misalnya, apa dalilnya? Surah tahu ayat atau? Surah tahu ayat atau? Surah apa Pak? Al-Furqan. Tanya ayatnya. Hadis boleh juga hadis. Ada hadis. Tahu ya. Baik, yang paling jauh datang dari hadir di malam ini siapa? Yang paling jauh. Kalau yang paling dekat Mempeki, yang paling jauh. Dari mana Bang? Morosakai. Morosakai itu mana kau? Oh Kambang. Kambang. Kambang selatan ya. Ada yang lebih jauh dari Kambang? Yang paling jauh Ambo ya. Baik, silakan Bang. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Lado. Berarti beliau atau kita kasih yang lain. Dia guess saya atau ada pertanyaan untuk kawan-kawan? Gitu. Apa pertanyaan yang lain? Silakan. Tahu kau siapa yang masih belum ambil nentu kan? Baik. Pertanyaan berikutnya adalah sebutkan dalil tentang Allah menjaga harta. Syariat menjaga harta. Silakan. Ibu-ibu boleh juga kalau ada yang mau jawab belakang. Satu saja. Dan yang ingat. Apa dalil menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menjaga harta? Apa Pak? Ayat-ayatnya coba. Waqimussalah zakat. Selesai ya. Silakan Pak. Mudah dah dia Pak. Cuma malu sebenarnya. Baik. Ada soalan silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Baik. Dengan demikian semoga bermanfaat. Sallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudah bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.